bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita, Yesus cinta semua anak. Berikan Tuhan
Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh kami mengerti dan tertanam di dalam hati kami. Tuhan, kuduskan dan sucikan hati kami, sehingga apa yang kami dengar melalui cerita firman Tuhan yang akan disampaikan guru kami, biarlah kami boleh mengerti. Roh Kudus, kami mohon kuasa-Mu bekerja di dalam setiap hati kami. Memberkati guru kami yang akan menyampaikannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini Tante akan bercerita tentang Deborah dan Barak mengalahkan orang Kanaan. Nah, ayat firman Tuhannya terdapat di dalam Hakim-Hakim 4 dan 5. Ya adik-adik, nah Tante akan bercerita tentang Deborah. Deborah, dia adalah seorang wanita. Nah, Deborah adalah seorang yang menyadari panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan Deborah, ia adalah seorang yang meyakini dan mentaati firman Tuhan. Deborah juga adalah seorang yang membawa pengaruh positif terhadap keadaan di sekitarnya. Deborah, dia adalah seorang yang tidak pernah bimbang ya dan ragu di dalam mengambil keputusan. Bahkan Deborah adalah seorang yang memiliki roh pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, cerita pagi hari ini bagaimana kita melihat Deborah adalah seorang yang dipilih Allah untuk menjadi salah satu pemimpin di Israel ya. Kita melihat bahwa Deborah bagaimana saat itu dia memperoleh satu kemenangan ya di saat dia berperang. Nah, Tuhan mengutus Deborah dan Barak untuk mengalahkan orang Kanaan. Nah, adik-adik, ya, Deborah adalah seorang nabiah ya. Suaminya seorang hakim yang bernama Lapidot. Deborah adalah tokoh perempuan ya, tidak tega melihat umatnya terus tertindas dan diperlakukan semena-mena oleh Sisera orang Kanaan ya. Deborah terpanggil untuk maju berperang melawan Sisera untuk membebaskan umat Israel dan penindasan orang Kanaan. Dalam keyakinan Deborah percaya Sisera sudah diberikan Tuhan kepadanya. Nah, maju melawan Sisera, Deborah tidaklah sendirian. Dia memanggil Barak agar ikut bertempur melawan Sisera. Nah, ini suatu hal yang sangat baik. Deborah tidak sendirian, tapi memilih teman yang memiliki panggilan yang sama untuk berperang melawan Sisera. Mereka saling kompak ya, antara Deborah dan Barak. Mereka kompak mengatur strategi yang sama-sama yakin dapat menaklukkan Sisera dan bala tentaranya. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 14. Nah, di sini kita melihat jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah Barak, ya, sebab inilah harinya Tuhan untuk menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju ke depan engkau, lalu turunlah Barak di gunung Tabo
dan 10.000 orang mengikuti dia. Nah, lalu Deborah dan Barak maju bertempur melawan Sisera ya. Dan mereka mengalahkan semua tentara. Sisera mati oleh pedang. Nah, 900 besi yang dimiliki Sisera ya. Maksudnya 900 kereta besi yang dimiliki Sisera dihancurkan. Nah, Sisera sendiri berjalan kaki menyelamatkan diri ke kemah Yael. Yael adalah ipar Musa. Yael pura-pura menyambutnya di kemahnya, namun Sisera yang malang dia dilelahkan dan tidur lelap. Lalu Yael mematok pelipis Sisera. Siseranya mati. Deborah dan Barak menyaksikannya sendiri. Mayat Sisera telah tersungkur di kemah Yael. Itulah akhir hidup Sisera, tersungkur. Nah, kita melihat bahwa panglima yang paling kuat, gagah perkasa, akhirnya tumbang oleh Deborah dan Barak. Penindasan pun berakhir. Israel, umat Allah, menikmati kebebasan dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan memakai Deborah, tokoh perempuan, untuk pembebasan umatnya. Nah, bagaimana kita melihat apa yang dialami dengan Deborah dan Barak untuk melawan Sisera? Ya, kita melihat bahwa walaupun Deborah seorang wanita, tetapi Tuhan membuat dia sebagai pemimpin yang bisa mengalahkan Sisera, ya. Sisera itu adalah tentara yang sungguh luar biasa ya. Dia gagah perkasa, panglima yang besar, tumbang. Karena apa? Deborah adalah seorang pemimpin. Dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya ya. Dia tidak sendiri untuk berperang, tetapi dia mempunyai Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ya, kita melihat anak-anak bahwa di saat kita boleh mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ya, Deborah adalah seorang pemimpin, seorang wanita yang sungguh luar biasa. Ya, dia bisa mengalahkan Sisera. Deborah dan Barak mengalahkan orang Kanaan. Ya, luar biasa Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa memilih Deborah, walaupun dia seorang wanita. Tuhan memilih dia menjadi pemimpin yang bisa mengalahkan orang Kanaan, yang bisa mengalahkan pemimpin yang yaitu pemimpin yang gagah perkasa, ya, pemimpin yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tapi dia kalah, yaitu Sisera kalah karena Tuhan ada bersama dengan Deborah. Nah, Deborah ini dia adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Dia adalah seorang pemimpin yang tidak akan takut untuk menghadapi apapun juga, ya. Adik-adik, Deborah dia itu adalah seorang yang menyadari panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia meyakini di dalam kehidupannya apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk mengalahkan orang Kanaan. Dia maju. Dia percaya Tuhan ada bersama dengan dia. Deborah, dia bersama dengan Barak untuk mengalahkan orang Kanaan. Nah, Deborah adalah seorang wanita yang bijaksana. Dia adil dan bijaksana, ya. Dia selalu berada duduk di bawah pohon kurma, ya. Di sana dia sering menyampaikan bahwa Tuhan baik di dalam setiap hidupnya, ya. Dia
Di saat dia berada di bawah pohon korma, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak hanya merenungkan untuk dirinya sendiri. Tetapi Deborah duduk di bawah pohon korma. Dia merenungkan dan membaca, berpikir bahwa bagaimana Tuhan baik senantiasa ada di dalam kehidupannya. Bahkan Deborah adalah seorang ibu bagi bangsa Israel, ya. Deborah peduli kepada rakyatnya. Bahkan Deborah menginginkan rakyatnya tidak menderita, ya. Deborah selalu memberikan perhatian penuh, ya. Dan Deborah adalah hatinya hanya tertuju kepada para bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menginginkan di dalam kehidupan Deborah untuk senantiasa menjadi pemimpin di bagian untuk bangsa Israel, ya. Nah, Deborah dia tidak suka, ya, melihat orang yang tidak mau mentaati akan kebenaran firman Tuhan, ya. Tidak mau mentaati dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan, Deborah tidak suka dengan hal itu. Karena Deborah adalah seorang yang selalu taat akan Tuhan. Makanya dia sebagai seorang pemimpin, dia harus bisa memberikan contoh yang baik kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Nah, Deborah selalu bertindak sebagai pemimpin, juga sebagai ibu bagi bangsa Israel. Nah, bagaimana Deborah begitu mengasihi Tuhan? Karena Deborah adalah seorang yang memiliki roh pujian dan penyembahan juga kepada Tuhan, ya. Kita melihat Deborah selalu memuji Tuhan, selalu mengagungkan Tuhan. Kalau Tuhan begitu baik di dalam hidupnya, dia tahu melalui pujian Roh Allah bekerja di dalam setiap hidup anak Tuhan, ya. Bahkan di dalam penyembahan yang naikkan di dalam pujiannya, banyak jiwa yang dimenangkan. Banyak orang yang takut dan tunduk akan Tuhan, datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kita tahu Deborah sungguh luar biasa. Deborah dan Barak, Tuhan pakai mereka untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Panglima yang gagah perkasa tumbang. Sisera mati, ya. Dia mati karena dia tidak pernah mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, ya. Dia hanya boleh mau mengandalkan apa yang menjadi kemampuan di dalam hidupnya. Tetapi Deborah, dia maju berperang bersama dengan Barak. Dia hanya punya Tuhan yang sanggup menolong dia untuk mengalahkan, ya, untuk mengalahkan orang Kanaan, ya. Nah, yang dipimpin oleh Sisera, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini bahwa Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita, ya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, andalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita alami, ya. Lepaskan semua apa yang kita alami, penderitaan itu di dalam di dalam kehidupan kita. Peperangan apapun, minta pertolongan Tuhan. Tuhan ada buat hidup kita, ya. Satu hal, berani menghadapi kesulitan dengan pertolongan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Tante percaya pagi hari ini bahwa kemenangan Deborah dan Barak atas Sisera itu akan juga kita alami di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik buat hidup kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Jadikan kami Deborah-Deborah yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu juga yang akan kami alami. Seperti apa yang dialami dengan hamba-Mu Deborah, itu juga akan terjadi buat hidup kami. Kami menjadi seorang yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam apapun juga. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur
kami akhiri persekutuan kami, ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri persekutuan sekolah minggu kita pada hari ini dengan ucapan syukur. Kita naikkan pujian kita. Mengucap syukur buat berkat-Mu, buat penyertaan Tuhan buat kami. Hari ini kami boleh ada, kami boleh sehat semua karena Tuhan. Dan kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Allah boleh menjadi milik anak-anak kami yang ada di rumah, boleh menjadi milik kami semua. Di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin.